Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Syafara Kurniawati dari kelas S1 Teknik Industri 08A akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy. Design of Radiation Therapy merupakan penerapan konsep penelitian operasional khususnya pada metode linear. Programming dalam bidang medis yaitu untuk perancangan terapi radiasi bagi pasien kanker. Lanjut pada slide 2, ini kasus berawal dari seorang pasien bernama Mary yang diagnosis mengidap kanker pada tahap lanjut, tepatnya tumor ganas di bagian kandung kemih. Sebagai upaya pengobatan, Mary akan menjalani terapi radiasi di mana sinar radiasi diarahkan dari luar tubuh menuju area tumor. Namun, dalam prosesnya, radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tetapi juga mengenai jaringan sehat di sekitarnya. Maka dari itu, tujuan utama dari desain terapi ini adalah mencari kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang paling optimal. Cukup tinggi untuk menghancurkan sel kanker, tetapi tetap aman di bagian tubuh yang sehat. Dengan kata lain, desain ini harus menghasilkan distribusi dosis yang seimbang dan efektif. Di sini ada data desain terapi Mary. Untuk menentukan kombinasi yang optimal, kasus Mary ini kemudian diformulasikan menjadi model linear programming. Dalam model ini, kita mendefinisikan dua variabel keputusan, X1 sebagai dosis pada titik masuk sinar pertama, dan X2 sebagai dosis pada titik masuk sinar kedua. Tujuannya adalah meminimalkan total dosis yang diterima, jaringan sehat, dan fungsi objektif. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Model ini juga memiliki beberapa kendala atau pembatas dosis yang menjelaskan beberapa banyak radiasi yang boleh diterima oleh bagian tubuh tertentu agar tetap aman. Dengan demikian, model LP ini berfungsi untuk menyeimbangkan efektivitas terapi dan keamanan pasien. Lanjut, setelah model dasar terbentuk, tahap berikutnya adalah mengubahnya menjadi bentuk standar linear programming. Caranya dengan menambah variabel flag dan surplus agar semua kendala memiliki tanda sama dengan. Misalnya pada kendala yang ada pada tanda kurang dari sama dengan, kita tambahkan variabel flag. Sedangkan pada kendala lebih sama dengan, kita tambahkan variabel surplus. Tujuannya adalah untuk memudahkan perhitungan dengan metode simplex. Karena bentuk standar merupakan langkah awal untuk mencari solusi optimal secara sistematis. Bentuk kanonik. Langkah berikutnya adalah mengubah model menjadi bentuk kanonik. Di tahap ini, kita menambahkan variabel buatan yaitu X5 dan X6 pada kendala yang mengandung pada tanda sama dengan. Fungsi objektif menjadi minimize Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah mx5 ditambah mx6. Nilai m di sini adalah bagaimana bilangan besar yang berfungsi sebagai penalti agar variabel buatan nantinya bisa dihilangkan dari solusi akhir. Teknik ini disebut artificial variable technique yang digunakan untuk memastikan semua kendala tetap dapat memenuhi meskipun dalam bentuk persamaan penuh. Lalu di iterasi ini, setelah model katonik selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan iterasi dengan mode simplex. Pada setiap iterasi, kita menentukan variabel yang akan masuk dan keluar dari basis, menentukan rasio pivot, dan memperbarui tabel hingga nilai fungsi objektif mencapai titik minimum. Dari hasil 3 iterasi diperoleh solusi optimal dengan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Artinya dosis optimal hanya berasal dari BIM berasal sebesar 12 kW. Sedangkan BIM kedua tidak digunakan sama sekali. Hasil ini menunjukkan bahwa arah dan intensitas radiasi yang tepat sangat berpengaruh pada keberhasilan terapi. Dan kesimpulannya, berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa dosis utama untuk BM1 adalah 12 kW, BM2 tidak perlu digunakan, total dosis serap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kW. Dengan kata lain, pengaturan arah dan intensitas sinar radiasi yang mampu mengoptimalkan memberikan efek terapi, memaksimalkan dasar kanker tanpa memberikan kerusakan selebihnya pada jaringan sehat. Studi ini menunjukkan bagaimana konsep penelitian operasional linear programming dapat diaplikasikan secara nyata dalam bidang kesehatan dan pengambilan keputusan medis.
Demikian presentasi saya mengenai design of radiation therapy. Melalui studi ini, kita dapat melihat bagaimana pendekatan matematis dapat membantu dunia medis dalam menentukan keputusan yang lebih efisien dan aman bagi pasien. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.